Kabar duka datang dari penyanyi Dea Mirela. Ayahanda tercinta meninggal dunia akibat penyakit komplikasi. Lantas seperti apa kenangan Dea Mirela terhadap sosok ayahanda tercinta? Kabar duka datang dari mantan personil grup vokal Warna Dea Mirela. Ayahanda tercinta Nasri Alim menghembuskan nafas terakhirnya di salah satu rumah sakit di Bekasi hari Selasa kemarin. Meski sempat mendapatkan perawatan setibanya di rumah sakit, namun Tuhan berkehendak lain. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya akibat penyakit komplikasi hipertensi dan jantung yang dideritanya sejak lama. Dan setelah sempat disemayamkan di rumah duka di kawasan Bekasi, jenazah almarhum kemudian dimakamkan di TPU Bekasi. Berikut suasana duka yang mewarnai pemakaman almarhum. Di atas dari Yun, kain diangkat kainnya. Yun ya, dibuka talinya. Bukanya dibuka talinya. Sarungnya ditarik dulu ya. Ya. Dibuka semua. Semua tali dibuka. Udah jangan cabut tapi biar aja. Ya, udah. Yang penting kebuka. Walil mu'minina wal mu'minat astaghfirullah. Kepergian orang yang dicintai untuk selama-lamanya pasti menimbulkan duka mendalam bagi orang-orang yang ditinggalkan. Begitu pula yang dirasakan Dea Mirela. Apalagi banyak kenangan indah yang dilalui bersama ayahanda tercinta di hari-hari terakhir almarhum. Lantas, adakah keinginan terakhir almarhum yang belum terpenuhi hingga ajal menjemput? Serta apa kenangan terindah Dea terhadap almarhum? Dan walau akhir-akhir ini hubungan Dea dan EL Ritonga mantan suaminya memanas, adakah keinginan ayahanda agar Dea dan EL kembali membaik? Ya banyak lah dari hal kecil itu yang bikin aku nyesek ya. Pas itu kalau papiku minta, hal yang besar mungkin aku nggak senyesal ini. Cuman pingin makan croissant aja, aku tuh kenapa aku nunda-nunda untuk nggak beliin papi, itu aja sih. Banyak kalau dibilang yang belum aku buktiin sama papi. Banyak yang belum aku kasih buat papi, banyak. Doanya yang terbaik lah buat papi. Semoga segala dosa-dosanya diampunin, amal ibadahnya diterima. Beberapa waktu lalu, ayah tiri Manohara, Rainer Pino, mengakui sulitnya untuk bertemu putri tercinta Manohara. Padahal ia kini sedang sakit. Manohara tak pernah menjenguk ataupun menanyakan keadaannya, hingga membuat hubungan ayah dan anak ini seakan terputus. Dari permasalahan ini pun menyeret-nyeret nama ibunda Manohara yang juga mantan istri Rainer, Desi Fajarina. Desi oleh Rainer dianggap menghalang-halangi bertemunya ia dengan Manohara. Hingga perseteruan Desi dan mantan suaminya Rainer pun semakin bergulir. Dan kemarin Desi pun membantah semua pengakuan Rainer. Menurut Desi, tidak pernah sekalipun ia menghalang-halangi keinginan mantan suaminya bertemu dengan Mano. Desi hanya heran mengapa tiba-tiba saja mantan suaminya itu punya keinginan untuk bertemu putrinya. Dan hal itu disampaikan Rainer kepada publik yang bagi Desi, permasalahan ini bukanlah menjadi konsumsi publik. Bahkan Desi merasa karena hal ini nama baiknya dan Manohara tercemar. Berita-berita yang beredar itu yang mengatakan bahwa Manohara tidak bisa bertemu dengan bekas ayah tirinya karena saya yang menghalang-halangi itu tidak benar. Ya, itu yang membuat kita sangat kecewa dan kaget banget ya gitu loh.
kenapa sih mesti dengan mencarinya Manohara itu mesti pakai jadi konsumsi publik gitu. Terus ya, tapi karena berhubung ini sudah masuk pencemaran nama baik saya, mau tidak mau saya juga harus berbicara gitu loh. Sebenarnya berat sekali saya untuk berbicara seperti ini di media ya, cuman ya kita tidak ada pilihan lain kan, kita harus menjawab tuduhannya mereka gitu loh. Desi menduga ada pihak-pihak yang berada di belakang Rainer untuk membesar-besarkan kasus ini. Karena selain berusaha mencemarkan nama baiknya, ada isu lain yang coba dilambungkan, yaitu isu pernikahan Manohara dengan seorang gubernur. Desi yakin mantan suaminya itu hanya menjadi korban dari rencana pihak lain yang mencoba mengambil keuntungan dari isu panas yang coba digulirkan. Namun, Desi masih enggan mengungkapkan secara gamblang pihak-pihak yang dimaksud. Sebaliknya, Desi justru mengancam akan segera membawa kasus pencemaran nama baik yang menimpanya ke jalur hukum. Kabar tentang Manohara yang akan menikah dengan seorang gubernur sebenarnya telah lama beredar. Beberapa waktu lalu pihak Mano pun telah membantah isu tersebut. Namun mengapa kini isu itu muncul kembali? Semakin bergulirnya perseteruan ini, Manohara sendiri seakan tak mau peduli atas apa yang sebenarnya terjadi. Khususnya terkait kabar pernikahannya dengan seorang gubernur yang kini beredar kembali. Bekas ayah tiri ya. Jadi saat perkawinan kita itu saya punya anak 2, Dewi dan Manohara. Dan yang sepertinya lebih dekat dengan Rainer itu adalah Dewi. Saya juga nggak ngerti kenapa sekarang yang digembar-gemborkan mencari Manohara tanpa menyebut Dewi. Itu satu. Terus kedua, saya juga tidak mengerti dengan pencariannya Rainer tentang dia katanya dia tidak bisa ketemu dengan Manohara dan dia meminta untuk pengurusan Manohara untuk diri dia, ataupun merasa tidak digubris, tidak diurus sama Manohara. Kenapa kok ada embel-embel sekarang Manohara yang katanya kawin sama gubernur lah, Manohara yang mau kawin gitu. Itu apa sebenarnya gitu loh. Jadi ini sebenarnya mau kemana sih tujuannya gitu loh. Jadi saya sangat yakin dan percaya bahwa ini ada provokator yang memprovokatori Rainer untuk urusan yang nggak jelas apa. Jadi Rainer ini sebenarnya korban gitu. Karena saya tahu banget kok Rainer itu orangnya tidak seperti itu. Tuh, anak saya tidak pernah kawin dengan siapapun juga. Lalu ada pihak-pihak tertentu yang mau menjatuhkan gubernur tersebut, yang dikorbankan anak saya gitu.